Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita bertemu di hari Selasa yang berbeda daripada hari biasanya. Biasanya kita ketemu di hari Rabu di cuaca yang syahdu, mendung-mendung syahdu gitu ya. Begitu mengenakan kalau kita sebenarnya berada di kasur. Iya, itu dia. Gravitasinya tuh bukan 9,8 lagi ya. Magnetnya makin besar. Tapi lebih gede lagi kayaknya. Baik, tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan segala risalah yang beliau sampaikan kepada kita sehingga kita mampu meneladani segala apapun yang ada di kehidupan kita, baik itu aspek urusan ibadah maupun dari sisi muamalah dan yang lain sebagainya. Baik, tema malam hari ini adalah kita akan membahas tentang kodok dan kodar. Ya, kemarin Ustadz Putra sudah beberapa waktu yang lalu sempat nyampein apa itu kodok? Apa? Ya, kalau kodar? Semua makhluknya. Kalau kodar, kalau kodok ketentuan untuk manusia, kalau kodar untuk semua makhluknya. Ya, bisa Ustaz. Baik, sebelum kita mulai tentang kodok dan kodar gitu, apakah benar sih kodok dan kodar itu dari zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dibahas atau belum? Nanti akan kita bahas juga di sini. Ataukah sebenarnya kodok dan kodar itu adalah sesuatu yang baru gitu ya? Nah, sebelum kita mulai, teman-teman ada yang membawa alat tulis. Nah, sekarang kalau yang nggak bawa minta yang bawa ya, minta keridhaan hatinya. Silahkan tulis kejadian paling menyedihkan selama antum hidup di dunia. Coba di pondok. Aku dulu nggak bisa tulis. Ayo, semuanya harus nulis ya, semuanya harus nulis. Tersedih gitu loh. Kalau cuma satu dong. Banyak jadi kayak banyak kita jadi bingung mau nulis yang mana. Iya, yang paling aja deh, yang paling, yang begitu mempengaruhi. Semuanya paling. Waduh. Aku mau minta. Ya isi buku beli segabli semua. Pena. Kamu harus di mana? Kamu pakai gini. Kamu pakai itu lah. Ini ada pena. Siapa yang butuh pena? Boleh. Tolong, betul. Mana pensil, bolpen. Kejadian. Ini lah, kok kenapa BB? Hafalan. Mana hilang? Yuk, saya kasih waktu 5 menit. Ini 1925 sampai 1930. Tulis kejadian apa yang paling menyedihkan yang pernah antum alami selama antum hidup di dunia. Satu dong. Kan paling. Gak ada yang paling, semuanya paling. Semua. Ya enggak dong. Kalau semua paling jadinya general. Paling tuh bukannya gini ya, paling. Wah, kenapa nggak tahu itu paling? Nengok. Satu aja. Gak ada. Satu aja. Oh, Ustaz nggak ikut. Bingung. Ustaz, udah lupa. Ada. Lo bijaksana Ustaz. Tadi banyak sebuahnya banget. Karena banyak. Kita mau sebelah tangan gitu ya. Aduh. Tapi ketika Ini. bersenang-senang. Gak usah dikasih nama ya, nanti dikumpulin di depan sini. Iya. Ustaz. Iya. Di sini dulu. Tuh. Nah, bagi 3 tuh. Nah, ini apa nggak tahu. Singkat aja, singkat. Ya sudah kesini aja ini. Dibungkus pacar gitu. Oh, Ustaz. Ini apa yang lain? Itu bahagia. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Apa? Kalau diputus itu jangan masuk aja pas pendidikan tuh. Nggak boleh pacaran ya. Wah, betul Ustaz. Gak usah dikasih nama ya, gak usah dikasih nama. Apa ya? Ustaz kalau satu panjang ya kan ada koma.
Ya boleh lah, itu kayak zaman saya dulu sekolah. Soal ujian kita cuma 3, tapi per nomor 4 gitu. Hal yang paling sedih adalah jatuh seret. Itu gak motor langsung nabrak sawit. Ayo banyak ini. Terbang. Iya terbang nih. Iya, dikepoin. Iya. Ini dikepoin ini. Gak suka gelai. Gak suka gelai. Apa ya udah? Ayo. Udah dilupain. Yang paling menyedihkan dalam kehidupan antum selama berapa tahun di dunia ini? Bersela-sela. Tergantung. Bersela-sela. Ini loh, Lun. Bener itu ya. Bener. Nah, silahkan dilipat gitu ya. No disobek. Apa? Disobek. Disobek. Terus nanti dikumpulin ke depan. Boh udah ditulis. Yuk, 2 menit lagi. Ini Aduh, nanti dapat hadiah apa yang dipanggil? Apa? Yang dipanggil dapat hadiah. Minggu depan kayak pertemuan terakhir ya. Hah? Iya, Ustaz Hamzah. Kok Iya kayak sih. gitu? Nanti dibicarakan lagi. Oh iya. Karena Ustaz, Ustaz, kasih panggil dapat hadiah. Kan nggak ada namanya. Apa? Yang paling menyedihkan dapat hadiah itu. Langsung aja dikumpulin ya teman-teman yang lainnya sekalian. Raja ngumpulin. Maaf ya. itu satu tembakan. Satu tembakan itu argumennya. Oh iya iya. Udah. Yang dulu Ustaz. Wah, apa ya? Ya 1 menit. Nah, sini. Kenapa? Hah? Itu Iya, udah simpen aja. ini. Gak usah. Dipotong ini minta dong. Minta kena celep. Mau di sini kok. Mau Ustaz. aku coba berdiri doang nggak pernah nggak bisa doang aku pemilih. Kan itu Ustaz. Aku lah mau berkucing ya. 1 menit lagi ya. Kucing. Udah selesai sih. Swap. Ayo lama banget. Tadi gue mikir. Apa ya? Diputusin. Ya Allah diputusin. Enggak kan? Kayak gali pas tadi sayang hapus gitu loh. Waduh. Wah, istilah itu. Anakku jangan diracunin hal-hal kayak gitu dong. Jangan dirasakan dulu. Jangan didengar ya. Jangan didengar ya, Dek. Ah, gitu. Oh, aja. Aduh. Kesalahan besar ya, Saza. Panggil dia tante. Jangan kita Tante sih, gak udah. beda umur. Kakak ya, kakak. Bibi sila. Pokoknya kakak. Aunty. Itu kan Udah? iya nikah jadi Ayo, bawa masih sekolah jadi masih kakak kan ya. Anak Lumayan kayaknya dia pengen kakak perempuan. Silakan diterima. Kata seorang terima kasih banyak. Kamu tidak Ini 2 lagi. mau. Astagfirullahaladzim, mau fun itu. Nah, yang dia semenjak di BH gak ada hal yang sedih. Sabar. Alhamdulillah. Kita tunggu tanggal mainnya. Apalan. Nggak usah. Enggak. Udah? Udah semua ya? Ada ini. Ini nggak dikasih nama ya, jadi nggak ada tendensi apapun ketika saya nanti membacanya ya. Kalau saya sama tapi kalau ada kayak tulisannya kebaca sih. Tulisan tuh nggak bisa ini ya, nggak bisa mengidentifikasi bentuk muka seseorang tuh nggak bisa. Semua ya. Gitu. Di kaligrafi bisa kayak bentuk orang. Apa? Kaligrafi bisa. Oh bisa. Ya kan gitu. Oke, kita langsung mulai aja teman-teman. Mengapa kita harus taat dan tunduk kepada Allah? Dan kepada apa manusia harus mau tunduk dan taat? Pada apa manusia harus tunduk dan taat? Allah. Iya sama Allah, tapi harus tunduk dan taatnya itu sama bagian apanya gitu ya?
semua ketetapan dan peraturannya. Ketetapan itu apa maksudnya di sini? Ketetapan itu ketika kita mau menghindar sedikit aja itu nggak bisa, dan kita pengen mempercepat itu sedetik aja itu pun juga nggak bisa. Itu yang namanya ketetapan. Tetapi kemudian di ketetapan itu disebut dengan qada dan qadar. Dan kemudian peraturan Allah disebut dengan syariat Islam. Nah, insya Allah pertemuan kita malam hari ini akan membahas satu subtema dari pertemuan keempat kita. Kalau dari judulnya ini keempat gitu ya, dengan judul Will of God atau kehendak dari Sang Pencipta. Nah, al-qada wal qadar. Ada yang tahu apa qada dan qadar? Takdir. Iya, takdir. Terus takdir yang gimana gitu? Qada itu takdir. Qada. Ketetapan yang Qada tidak bisa diubah. Qada itu bisa diubah. Kalau Qadar. qada itu qada sih. Sekolah itu. Qada dulu. Itu bisa diubah. Qada bisa diubah. Qadar Qadar nggak bisa. Qadar nggak bisa, qada bisa. Ada lagi? Kemarin nggak sih? Apa? Kan Sebentar. Satu. Nanti mic-nya aku matiin loh. Oh, megang mic cuma aku. Kode itu yang sholat ya? Apa? Kode itu yang sholat kan ya? Qada itu yang Sholat kan? qada itu yang sholat. Oh, Oh, ya Allah. Astagfirullah. halo. Nyanyi dengan pacar. Oke. Ada jauh-jauh. Gak cuma sholat, puasa juga ada ya. Oke, qada apa? Tadi ada yang bilang qada itu bisa diubah, kalau qadar nggak bisa. qada itu takdir kecil. Qada itu takdir kecil, qadar Belum. takdir besar. Ada ikhtilaf di kalangan kita ya, ada perbedaan pendapat di kalangan kita. Masa Beda qada itu, yang khusus. qada itu khusus, Tiap orang mungkin bisa beda. Tiap orang Qadar beda. itu sunatullah. qadar itu sunatullah. Hampir bener dikit aja, hampir bener. Qada itu yang muyasar. Terus. Qadar itu yang mukhayyar. Oh iya, ya betul. Tapi nanti kita sederhanakan lagi ya kalimatnya teman-teman ya. Yang dia bangun Ustaz Hamzah benar gitu ya. Tapi bagaimana untuk menyederhanakan kalimat itu gitu ya? Zaman saya SD dulu, saya pernah dikasih tahu, saya lupa itu saya membaca literasi atau dari guru saya bahwa yang namanya qada itu takdir buruk, qadar itu takdir jelek. Gitu. Nah, Sama aja. sorry, qada takdir bagus, yang qadar takdir jelek gitu. Nah, jadi ini udah membingungkan. Dari kita ngobrol di sini aja itu udah ada 3 definisi tadi, qada dan qadar, 3 definisi. Terus mungkin nggak 3-3-nya tuh bener? Plus 4 sama pendapat saya tadi, 4-4-nya bener gitu. Mungkin nggak? Kebenaran. Makanya itu jadi kebenaran. Nah, makanya kita di sini bakal nyari kebenarannya tuh seperti apa gitu antara qada dan qadar. Qada dan qadar itu saya pernah apa namanya? Nutupin abang sebelah sini abang. Nah, qada dan qadar itu saya pernah ini ya, pernah menanyakan kepada ustadz saya, Ustadz, penting nggak sih kita mempelajari qada dan qadar gitu? Terus rukun iman kan bagian dari rukun apa? Rukun iman apa rukun Islam? Qada qadar? Rukun iman. Oke, rukun iman yang pertama. Kepada Allah. Yang kedua. Ayo. Yang kedua. Malaikat. Itu. Yang kedua. Kasih Ustaz Hamzah loh. Mending kalian mau diskusi dulu. Yang kedua apaan sih gitu loh. Yang kedua apa? Malaikat. Yang ketiga kitab. Yang keempat Rasul. Yang kelima hari kiamat. Yang keenam. Nah, apa itu rukun? Itu kan rukun iman. Keharusan. Yang harus dipercayai sih. Kurang tepat. Dipercayai apa? Rukun itu paling gampang ya, syarat sahnya. Paling gampang bahasanya adalah syarat sahnya. Jadi kalau rukun sholat, apa rukun sholat? Rukun sholat adalah cara
Ya, ya. Ya, intinya dari mulai apa? Ya. Dari niat sampai salam, nggak boleh terskip satupun gitu. Nah, kalau bedanya rukun sama fardu apa? Kalau rukun nggak boleh ke skip, nggak boleh terlewati. Kalau fardu boleh, maksudnya bukan terlewati tapi terjeda, gitu. Kalau rukun nggak boleh terjeda, tapi kalau fardu boleh terjeda. Misalnya sholat zuhur sama sholat asar sama-sama fardu, tapi kan terjeda. Nah, tapi kalau misalnya kita dalam satu rangkaian wudhu, rukun wudhu, maka itu pun nggak boleh terjeda. Tangan dulu, habis itu nonton SpongeBob. Nah, terus habis itu baru habis tangan apa? Habis tangan? Kumur-kumur. Hah? Habis tangan kumur-kumur. Itu Habis tangan. Oh sorry, saya kurang lengkap. Habis tangan saya pergelangan, bukan telapak tangan. Nah itu. masuk. Semoga. Ya. Nah, itu nggak boleh terjeda. Kalau terjeda maka wudhunya harus diulangi, teman-teman. Nah, kalau rukun iman artinya apa? Seluruh aspek dalam kehidupan kita itu harus ngerti. Iman kepada Allah, tahu nggak Allah itu siapa? Tuhan. Udah tahu. Nah, terus iman kepada kitab-kitab Allah, tahu nggak kitab-kitab Allah itu apa? Al-Quran. Nah, yang terakhir pun demikian, iman kepada qada dan qadar. Paham nggak qada dan qadar itu apa? Jangan-jangan kita itu ada syarat yang beriman yang sampai sekarang itu kita belum kenapa ya koprol? Sampai yang sekarang itu kita nggak paham. Jadi hidup kita tuh kurang lengkap gitu ya. Nah, ternyata masalah qada dan qadar itu tidak pernah ada di zamannya Rasulullah SAW dan para sahabat. Kenapa? Karena semua udah jelas. Ketika Rasulullah ada, Rasulullah menyampaikan wahyu. Isinya wahyu itu adalah sejarah, sains, bahasa, dan mungkin masa depan, gitu. Jadi udah jelas semuanya ada di sana. Dan kata qada dan qadar tidak pernah berdampingan di dalam satu ayat pun di dalam Al-Quran. Terus Gak pernah satu pun berdampingan. Artinya ada ayat yang di situ ada dua-duanya, ada qada dan qadar, itu nggak ada dalam satu ayat. Nah, ternyata perdebatan ini baru terjadi di tahun 200 Hijriah saat ulama tertantang untuk menjawab pertanyaan filsuf Yunani. Maka lahirlah beberapa aliran ilmu kalam setelahnya. Jadi baru ada setelah itu. Karena dulu hanya mempercayai tentang takdirnya Allah. Sementara di penjabaran dalam qada dan qadar itu baru ada setelah tahun 200 Hijrah. Baru ada setelah itu. Karena apa? Karena suatu negara, karena saat itu ada daulah Islam itu wilayahnya pada saat itu sudah dari Jazirah Arab sampai kemudian mendekati Persia di sebelah timur dan kemudian Afrika bagian utara. Nah, di situ teman-teman sudah bersinggungan dengan peradaban yang lainnya, yaitu peradaban Yunani. Kalau teman-teman, Yunani itu apa sih? Peradaban yang sering kita jumpai sampai sekarang orang tuh masih pakai peradaban Yunani itu apa? itu Filsafat. Tapi dalam sisi ideologi namanya demokrasi. Itu kan dari Yunani. Itu produk Yunani. Nah, terus kemudian ada yang di kalangan remaja itu ada stoikisme. Ya, stoikisme. Terus ya itu beberapa hal yang sebenarnya harus kita kritisi sebagai seorang muslim gitu loh. Ternyata seorang muslim itu lebih paham tentang stoikisme daripada qada dan qadar. Padahal mirip-mirip sebenarnya, tapi menafikan kehadiran Tuhan di dalam stoikisme. Gitu. Tetapi di dalam qada dan qadar semua akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Nah, dari masalah itu, dari permasalahan kemudian orang tuh bingung menjawab tentang takdir suatu kejadian, takdir manusia, orang bingung. Nah, kemudian masalah-masalah yang seperti ini akan kita temui di lingkungan sekitar kita. Jika manusia membaca Al-Quran, tolong dijawab ya, tiga-tiganya dulu. Jika manusia membaca Al-Quran, itu kehendak siapa? Kehendak Allah atau kehendak manusia? Manusia kan kalau misalnya Hati-hati, salah jawab, murtad. Allah. Kehendak Allah. Kita Allah. Kalau manusia membaca Al-Quran, kehendak manusia atau kehendak Allah? Manusia. Allah. Coba di ini. Manusia. Kehendak manusia. Kehendak Manusia. manusia. Yang kehendak manusia angkat tangan. 1. 50-50.
2. Aku nggak paham soalnya. Nggak apa-apa, kan kita belajar di sini. Aduh. Gitu ya. Nggak apa-apa. Kamu ngerti nggak? Kak? Kalau manusia itu baca Quran, sholat, sedekah, itu kehendak manusia atau kehendak Allah? Yang kehendak manusia angkat tangan. Aduh. 1, 2. Yang kehendak Allah angkat tangan. Wah, gimana ini? Oke. Ya. Kalau nggak apa namanya? Kalau nggak kejawab, saya lanjutin slide-nya. Aduh. Kurang. Ya, sekali lagi. Kalau manusia itu baca Quran, sholat dan sedekah, itu kehendak Allah apa kehendak manusia? Manusia. Yang kehendak manusia angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Oke, yang kehendak Allah angkat tangan. Berarti sisanya ya udah nggak usah hitung. Sisanya kehendak Allah. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih banyak kehendak Allah. Kalau manusia baca Quran, sholat, sedekah itu kehendak Allah. Mayoritas menjawab seperti itu. Sedangkan kalau kehendak siapa? Ya nggak mungkin dong ya saya tampilin aurat di sini kan, gitu ya. Ya kan. Kalau manusia pacaran itu kehendak Allah, apa kehendak manusia? Manusia. Yang jawab kehendak manusia angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kenal. Yang jawab kehendak Allah angkat tangan. Jelas. Kenapa nggak jawab? Oh, salah sendiri. Kenapa sih? Kenal Allah pacaran lagi ke situ loh. Oke. Kehendak siapa ini? Manusia. Kehendak manusia. Jadi kalau perbuatan kita baik itu kehendak Allah, kalau perbuatan kita buruk itu kehendak manusia. Apa benar kayak gitu? Oh, manusia itu. Aduh. Loh, yang bergerak itu siapa? Setan itu kan cuma menimbulkan rasa was-was di materi minggu kemarin. Itu berarti berkehendak. Ya enggak dong. Oke, ini harus dijawab nih ya. Kalau sholat, puasa, terus sedekah, baca Al-Quran itu kehendak Allah. Kenapa yang maksiat, hal-hal yang berbau maksiat itu kehendak manusia? Ya karena. Berarti kesimpulannya Allah itu kehendaknya terbatas. Kalau Allah kehendaknya terbatas, maka Allah udah gagal jadi Tuhan. Saya, ayo, gimana ya? Berarti kita nggak mau buat juga itu pacaran. Apa? Karena kan Punya free, Itu nafsu. punya pilihan. Belum sampai sana. Aduh. Oke. Jadi ini kehendak siapa ini? Allah kan. Kehendak siapa? Kehendak siapa? Yang mana? Yang mana? Manusia itu baca Al-Quran, sholat dan sedekah itu kehendak siapa? Kehendak Allah apa kehendak manusia? Manusia. Allah, manusia kan beda. Terus kalau ada manusia yang pacaran itu kehendak Allah apa kehendak manusia? Manusia. Berarti yang jelek-jelek kehendak manusia, yang baik-baik kehendak Allah. Berarti Allah tidak berkuasa untuk mengubah manusia dari jelek menjadi baik. Saya mau dijawab. Allah. Semua Allah. Semua Allah. Nah, masalahnya itu kalau semuanya kehendak Allah gitu ya, maka di mana keadilan Allah? Aduh, fontnya. Allah ini. Makanya di sini pelan-pelan ya, pelan-pelan fokus semuanya harus fokus ya, harus fokus, Makin pusing, nggak bisa matematika. Ini pusing lagi. harus fokus. Jadi kalau semuanya itu adalah kehendak Allah, maka di mana keadilan Allah? Karena apa? Karena ada orang jahat yang dilahirkan jahat, terus kemudian dia akan disiksa di neraka. Terus ada juga kemudian orang yang baik dilahirkan menjadi orang yang baik, terus kemudian dia masuk surga. Ada orang misalnya orang jahat, dia lahir di bawah meja kasino, meja judi katakanlah, gitu. Dia nggak tahu bapak ibunya siapa, terus tiba-tiba gede, tiba-tiba menjadi bandar judi, jadi god of gambler. Terus akhirnya apa? Mati, su'ul khotimah, masuk neraka. Kalau ada kayak gitu, berarti Allah itu nggak adil kalau semuanya kehendak Allah.
Kenapa? Ada manusia yang ditakdirkan menjadi buruk, ada manusia yang ditakdirkan menjadi baik. Inilah legitimasi orang-orang LGBT. Satu Maret. Bapak jadi ini kemarin. Satu Mei kan ya? Aku ditakdirkan Allah menjadi yang seperti ini gitu. Aku sebenarnya laki-laki yang terperangkap di jiwa wanita. Aku sebenarnya wanita yang terperangkap di jiwa laki-laki. Kalau Apple aja mustahil bikin produk salah desain, masa Allah bikin produk salah desain? No. Gitu kan? Nah, kalau semua ini kehendak Allah, maka di mana letak keadilan Allah? Jadi sholat, sodakoh, dan tadarus itu kehendak Allah apa kehendak manusia? Ya. Kalau kehendak manusia berarti Allah itu terbatas. Terus yang benar sih. Sabar. Iya kan? Kehendak jin. Kehendak jin. Waduh. Salah ini. Bingung nggak? Oh, Bingung. kasih perangan dong. Nah, kemudian masalahnya terus berkembang. Contohnya seperti ini, masalah doa, teman-teman. Ikan. Doa. Kalau kita berdoa itu bisa merubah takdir nggak? Kalau nggak berusaha nggak? Apa? Kalau nggak berusaha nggak? Enggak, pertanyaannya kalau doa itu bisa merubah takdir nggak? Allah. Doa bisa merubah takdir tanpa usaha. Itu Ya. Berarti untuk apa berdoa? Bisa aja. Aduh. Ya. Contoh. Hah? Ya. Gimana? Suka-suka Allah. Suka-suka Allah gitu. Kalau suka-suka Allah berarti Allah udah tahu endingnya. Lah ngapain kita terus berusaha? Kita makan ikan aja, Ustaz. Apa? Kita makan ikan. Kita makan ikan aja. Ya, siap, potong-potong. Terus berikutnya masalah rezeki, teman-teman. Rezeki udah dijamin belum sama Allah? Pasti dapat? Pasti cair? Ngapain kerja? Nambah rezeki. Berarti belum pasti dapat. Berarti belum pasti cair. Sumber rezekinya dari perantara rezekinya kerja. Berarti kalau nggak kerja nggak dapat rezeki. Berarti rezeki belum dijamin. Masuk to the point dah Ustaz, masuk ke poinnya. Ya? Masuk to the point. Enggak. Karena kita nggak bisa ngejawab ini, hidup kita tuh kadang kacau. Enggak tahu. Sekarang kita jawab. Rezeki itu harus dicari apa udah ditentuin? Harus dicari, belum ditentuin. Udah ditentuin harus cari juga. Udah ditentuin, lah kenapa harus cari? Kan kalau Berarti kalau kita nggak nyari, kita nggak bakal dapat rezekinya. saya ya. Ya Allah, untuk siapa ini? Terus begitu juga soal ajal. Ajal itu udah ditentukan atau belum? Udah. Udah ditentukan. Udah. Yang tentukan manusia apa Allah? Allah. Nah, kemudian kenapa kok kemudian ada orang bunuh diri? Berarti kesalahan. Itu udah takdir dia. Aduh, ngomongnya. Terus ada orang bunuh diri, kan ada orang bunuh diri. Kan udah ditentuin. Lah ngapain dia kenapa dia bunuh diri? Pilihannya. Yang nentuin ajal itu Allah apa manusia? Allah. Kenapa kok orang bunuh diri itu bisa mati? Karena itu udah diarahin untuk bunuh diri. Oh, diarahin. Diarahin untuk bunuh diri. Siapa yang ngarahin? Bingung nggak ngejawab kayak gini? Paling ngebingungin itu soal doa sebenarnya. Soal doa. Teman-teman pernah nggak ketika mau terima rapot gitu kan kata-kata. Mau terima rapot ya. Mau terima rapot terus kita malamnya sholat tahajud. Gitu ya. Doa sama Allah. Padahal kemarin kita ujian nggak belajar sama sekali gitu. Terus kita doa sama Allah, ya Allah, semoga nilaiku A semua gitu ya. Kalau misalnya lagi kuliah nilaiku A semua. Mudah-mudahan aku naik kelas gitu. Terus dari doa itu langsung yang tadinya udah ditulis di buku rapot tiba-tiba ganti tuh. Bisa nggak kayak gitu? Lah ngapain tahajud? Ini
Ya iya, karena pertanyaan inilah kemudian yang diajukan oleh filsuf-filsuf Yunani kepada orang Islam. Pertanyaan seperti inilah yang kemudian diajukan kepada mereka sepeninggal Rasulullah tahun 200 Hijrah. Bingung nggak kita sebagai orang Islam menjawab pertanyaan seperti itu jika diajukan kepada kita? Iya, karena kan ketika Rasulullah masih ada, semua umat Islam saat itu langsung dibimbing oleh Rasulullah tentang wahyunya, masa lalu dan masa depannya. Berarti rukun Islam, rukun imannya ada 5. Enggak, yang ke-6 itu kan takdir. Yang ke-6 kan takdir. Nah, takdir itu seperti apa gitu loh. Berarti pas 200 Hijrah itu nambah 1. Ya nanti ya. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Apalagi masalah ajal. Bagaimana kemudian ajal itu berlaku kepada manusia? Apakah bisa diundur? Apakah bisa dipercepat sebenarnya ajal itu? Dan bagaimana dengan konsep orang bunuh diri? Nah, kita lihat video berikut ini. Kenapa harus ikan? Nah, Masih ini ditangkap terus dipotong. iya benar, ikan kemudian ditangkap, terus chefnya baru ini nyuci pisau gitu ya. Udah loncat. Loh, ikannya hilang. Kenapa? Dia pengen melepaskan diri, dia nggak pengen mati sia-sia, dia nggak pengen mati konyol menjadi hidangan manusia. Terus apa? Dia berikhtiar untuk menjauhi dari kematiannya. Dia menggelembungkan diri, namanya usaha gitu ya. Menggelembungkan diri gitu, karena kemudian dia melihat di sebelah pintu ada samudra yang sangat luas sekali habitat dia saat hidup. Terus kemudian dengan mata berbinar dia menuju lautan dan ternyata itu sebuah gambar. Dan akhirnya Mati. Ya, menuju ajalnya. Goreng. Itu namanya ajal. Bisa dipercepat? Gak bisa. Bisa diperlambat? Gak bisa. Kalau sudah momentumnya, maka beberapa ulama mengatakan bahwa ajal itu adalah momentum sebenarnya. Momentumnya kapan? Nah, terus bagaimana masalah hidayah? Hidayah punyanya siapa? Allah. Punyanya percetakan. Ada buku hidayah zaman dulu. Wah, itu bagus banget. Ah, pernah baca? Pernah. Aku kalau di mana kan baca itu terus. Mertua saya langganan itu. Iya. Buletin. Masalah hidayah gimana? Hidayah itu punyanya Allah. Hidayah itu punyanya Allah atau kita sebagai manusia harus ngambil? Ya, bingung. Terus kemudian masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang saat itu banyak sekali dipertanyakan oleh filsuf-filsuf Yunani. Nah, akar masalahnya apa teman-teman? Akar masalahnya adalah iradah atau kehendak Allah, ilmu Allah, dan bahkan lauhul mahfuz. Ada yang nggak ada yang nggak tahu lauhul mahfuz? Tempat takdir. Ya, tempat seluruh kejadian di alam semesta itu tertulis. Yang kemarin kita sudah membahas di pertemuan kemarin, Allah menciptakan makhluk pertama kali yang bernama apa? Kolam. Kemudian kolam menulis seluruh aktivitas, seluruh kegiatan makhluk hidup selama berada di dunia. Dan lauhul mahfuz, ilmu Allah dan iradahnya Allah itu tidak akan pernah tuntas didiskusikan tanpa ada dalil yang qat'i. Dalil yang qat'i itu dalil yang apa? Dalil yang jelas gitu ya. Baik itu qat'i subut ataupun qat'i dolalah. Qat'i subut itu apa? Qat'i subut itu adalah kebenarannya secara tekstual, secara jelas gitu ya. Sementara qat'i dolalah itu adalah kebenarannya berdasarkan makna. Nah, itu harus diperjelas dulu gitu. Jadi dalilnya harus qat'i. Qat'i itu berdasarkan dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis mutawatir. Syaratnya itu untuk menjadi dalil yang qat'i. Jadi perkara qada dan qadar itu syaratnya harus dalilnya qat'i. Entah itu qat'i subut maupun qat'i dolalah. Itu. Nah, otak kita itu tuh nggak diinstal untuk mengetahui apa kehendak Allah. Apa irodahnya Allah itu kita nggak diinstal terlebih dahulu sama Allah. Kita nggak diinstal itu gitu. Akal kita itu diinstal mentok hanya sampai kepada apa? Menemukan pencipta itu ada atau enggak. Dan yang kedua adalah siapakah pencipta itu. Akal kita itu cuma mentok sampai situ.
Akal kita tidak bisa digunakan untuk mendefinisikan syariat, nggak bisa. Kenapa sholat itu wajib? Bisa nggak dibaca pakai akal? Nggak bisa, karena akal fungsinya bukan itu. Kenapa kok ketika ada orang yang mencuri dalam Islam dipotong tangan? Kita nggak bisa mencari ilat atau sebab daripada dalil itu diturunkan. Tapi hikmah itu bisa kita ambil. Tapi kalau sebabnya, kenapa sholat wajib, kenapa babi haram, kita nggak bisa atau kita nggak boleh untuk mencari ilatnya atau mencari sebabnya. Kita nggak boleh. Babi haram, oh karena ada cacing pitanya. Berarti kalau nggak ada cacing pita jadi halal, kan enggak gitu. Nah maka di situ otak kita itu tidak diinstal untuk mengetahui tentang kehendaknya Allah atau irodahnya Allah, ilmunya Allah dan lauh mahfuz. Maka ketika kita kemarin diminta sami'na wa ata'na, syaratnya apa? Sudah mengetahui bahwa Allah itu Tuhan yang nyata dan satu-satunya pencipta alam semesta. Otak kita cuma didesain untuk sampai itu saja. Nah kemudian semua diskusi kita di luar kemampuan akal manusia. Contohnya, bisa nggak Allah itu menciptakan benda yang Allah sendiri nggak mampu mengangkatnya? Berarti Allah tidak maha segalanya. Mampu nggak Allah itu menciptakan sebuah benda yang Allah sendiri mustahil untuk mengangkatnya? Saya nggak paham. Nggak tahu. Nah kalau kita dari sisi pertanyaan, maka itu pertanyaan yang salah. Kenapa kok pertanyaan yang salah? Ya kelihatannya keren, tapi bagaimana pencipta menciptakan sebuah benda yang pencipta itu sendiri nggak bisa mengangkatnya? Sama kayak begini, apakah pencipta itu mampu untuk menciptakan pencipta? Nah itu sama aja kayak pertanyaan, gimana caranya kita menengok ke kanan sekaligus kita menengok ke kiri? Maka pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu yang kelihatannya keren, padahal bobot nilai pertanyaannya 0 atau lebih kecil daripada 0. Iya, nggak ada nilainya pertanyaan tersebut. Kelihatannya cuma keren. Karena apa? Otak kita akal kita hanya mentok sampai kepada menemukan sang pencipta. Nah, selanjutnya bagaimana ketika kita harus mengaitkan dua kehendak gitu ya? Bagaimana kita dapat mengaitkan antara kehendaknya Allah dan kemudian kehendak manusia? Gimana caranya kita mengaitkan dua kehendak tersebut? Bisa nggak kira-kira? Nah, ternyata Allah itu berkehendak supaya manusia memiliki kehendak. Manusia itu bukan wayang, teman-teman. Kalau ada istilah wayang manut dalange dan itu kemudian diartikan menuju ke manusia, maka itu salah. Kenapa? Karena akan ada orang yang terlahir baik dan akan ada orang yang terlahir jahat. Kalau kayak gitu Allah adil nggak? Enggak. Karena semua udah by design dari awal. Maka hati-hati dalam menjawab pertanyaan ini. Kebanyakan orang-orang ateis, terus kemudian orang-orang agnostik LGBT itu menganggap bahwa dirinya itu memang diciptakan oleh Allah sedemikian rupa gitu. Dia tinggal ngikutin alur mainnya saja. Nah ini fatal gitu loh. Nah makanya kemudian yang kita bahas berikutnya adalah konsep al-qada wal qadar yang akan kita bahas pada malam hari ini. Allah menciptakan manusia dan alam semesta di dalam kehidupan kita ini. Di dalam kehidupan ini akan ada dua hal yang sebenarnya lekat dengan kepribadian kita sehari-hari. Yang pertama adalah area yang menguasai makhluk, yang kedua adalah area yang dikuasai makhluk. Jadi ada beberapa area yang sejatinya itu kita bisa mengkontrol dan area yang nggak bisa kita kontrol dalam kehidupan. Contoh, berangkat on time, itu area yang dapat kita kontrol apa enggak? Berangkat on time, area yang bisa kita kontrol apa enggak? Bisa kita kontrol. Berangkat on time. Terus tiba-tiba di jalan kena ban kempes, itu bisa kita, area yang bisa kita kontrol apa enggak? Enggak bisa. Itu. Jadi di dunia ini ada dua hal seperti ini. Dia dari area yang dikuasai manusia atau biasa kita sebut dengan free will, betul tadi. Nah,
Itu kemudian kemarin kita di materi pertama ada akliyah dan nafsiyah. Jadi free will-nya kita itu terkait dengan pola pikirnya kita. Apa pola pikirnya kita? Pola pikir itu sangat menentukan kepribadian kita. Betul atau betul? Ya. Betul. Nah, berikutnya nafsiyah atau pola sikapnya kita. Dari kedua hal ini, akliyahnya kita, nafsiyahnya kita, pola sikapnya kita, yang nanti diterjemahkan oleh saksiyahnya kita atau perbuatannya kita, itulah nanti yang kemudian bernilai hisab atau surga dan neraka. Jika mendapatkan pahala, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Jika mendapatkan dosa, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Inilah sebenarnya area yang dikuasai oleh manusia. Terus kemudian area yang menguasai manusia atau area yang menguasai makhluk itu bersifat khusus. Inilah kemudian yang disebut dengan qada dan ini tidak dihisab. Contohnya apa? Contohnya yang bersifat khusus. Yang bersifat khusus contohnya bencana alam. Apa ya? Yang bersifat khusus. Lulus dan tidak lulus ujian. Bersifat khusus tuh contohnya kayak gini ya. Ada kalau orang orang dalam keadaan biasanya itu lahir memiliki berapa kaki? 2. Nah ini terlahir memiliki 1 kaki, maka ini qada. Gitu. Antum memiliki hidung yang mancung, hidung yang pesek, itu qada apa free will? Qada. Nggak bisa. Hidung pesek free will. Kenapa? Dulu nggak ikut antrian hidung panjang, nggak bisa gitu, ya, nggak ada kayak gitu. Ya. Jadi qada itu bersifat khusus. Contohnya apa? Rambut lurus keriting, nah itu qada. Karena ini tidak dihisab, maka konsekuensi dari kita usahanya apa? Mensyukuri atau bersyukur. Karena nilai pahala dari qada itu ada ketika disyukuri, gitu. Dan akan bernilai dosa jika itu dikufuri, menganggap bahwa ya Allah itu nggak adil, kenapa yang lain kakinya 2 kok aku kakinya cuma 1, kenapa kok Allah itu menciptakan yang lain kakinya normal sementara kakiku 2 aja jalannya nggak normal. Itu namanya tidak bersyukur, itu qada. Nah kemudian dari kehidupan ini muncul yang namanya potensi hidup. Manusia dengan segala potensinya. Apa potensi dasar manusia? Ada 2, akal dan perasaan. Alam semesta dengan segala khasiatnya. Kalau misalnya pisau itu pasti tajam, api itu pasti membakar, kena air itu pasti basah. Kok ada kemudian api yang mendinginkan, maka bukan lagi khasiat tapi qada. Kejadian siapa? Nabi Ibrahim. Terus kemudian kehidupan ada apa yang namanya sunnatullah. Sunnatullahnya perempuan kalau pengen memiliki anak harus ada laki-lakinya apa enggak? Harus ada laki-lakinya. Tapi ada kejadian satu wanita di dunia memiliki anak tanpa harus memiliki laki-laki. Siapa? Maryam. Maka itu kondisinya disebut qadar free will. Qada. Paham? Paham? Nah kemudian inilah potensi hidup, khasiat sunatullah yang disebut dengan qadar. Inilah area yang menguasai makhluk bersifat umum. Qadar, bahasa Indonesianya sama, kadar, gitu ya. Jadi segala sunatullah, kalau misalnya sama-sama bekerja, gitu ya, sama-sama bekerja di perusahaan A, yang satu kok tiba-tiba gajinya cepat naik gitu, padahal lama kerjanya sama, maka itu qada. Sunatullahnya, qadarnya apa? Ya dia sama-sama kerja, otomatis mendapatkan gaji UMR, misalnya kayak gitu. Tapi kok baru 2 bulan kerja, yang satu gajinya bisa naik 2 kali lipat, maka itu namanya qada. Kerja dapat gaji, namanya qadar. Sunatullah. Gitu. Dalilnya apa? Dalilnya ini teman-teman. Silahkan difoto, silahkan ditulis. Ini dalil yang ada kata qadar di dalamnya. Oh, belum. Udah. Nah, ini dalil yang ada kata qada di dalamnya. Nah, di situ ada surat Maryam juga.
Yang kemudian apa? Menjelaskan bahwa Maryam itu memiliki anak tidak dengan memiliki suami, maka itu namanya qada. Seperti contohnya kasusnya gampangnya kayak gini, yang mungkin bisa kita bahas gitu ya. Kita bahas. Ada fulan dan fulanah pacaran. Qada qadar free will. Oke, fokus dulu ya semuanya ya. Oke, kalau nggak terbiasa dengan fulan-fulanah, kita si A si B ya. Oke, si A dan si B pacaran. Qada qadar free will? Hah? Disebutin semua. Ayo, si A si B pacaran. Qada qadar free will? Free will, gitu. Terus kemudian si A itu cewek, si B itu cowok. Si B mutusin si A. Si A sakit hati. Sakit hati, qada qadar free will? Dilihat ya, dilihat. Pacaran, qada qadar free will? Terus diputusin sakit hati, qada qadar free will? Qadar, paham ya? Terus habis itu karena sakit hati, si A pengen bunuh diri. A itu cewek. Iya. Si A pengen bunuh diri. Kemudian dia memilih antara racun tikus atau gantung diri. Free will. Dia akhirnya milih racun tikus. Dia milih racun tikus. Setelah minum racun tikus, qada qadar free will? Minum racun tikus, qada qadar free will, ya. Terus kemudian setelah itu si A mati, qada qadar free will? Qada. Jangan dipotong nih. Karena ada juga yang minum racun tikus enggak mati. Kebal banget. Iya. Ada beberapa kasus kan sering kita lihat ya, ada yang gantung diri gitu ya. Terus kemudian nggak mati. Terus kemudian jatuh dari lantai keberapa. Terus kemudian nggak mati juga gitu. Artinya apa? Kok memang belum saatnya, ajalnya belum sampai gitu. Nah, maka kita bisa mengertikan arti hidup. Kita bisa merasa hidup kita tuh susah atau senang, itu sebenarnya gampang aja kok. Kita fokusnya alihkan dari qada dan qadar menuju free will. Masalah qada, masalah qadar itu nggak usah dipikirin, cukup disyukurin. Fokusnya ke kita ke yang mana? Ke free will, karena free will itu yang berpotensi mendatangkan dosa atau pahala buat kita. Orang tua kita meninggal, qada qadar free will. Qada, orang tua kita bercerai, qada qadar free will buat kita loh. Buat kita qada qadar free will? Qada. Buat mereka free will. Gitu. Jadi kemudian ada orang marah sama kita. Qada. Dia marah gara-gara kita bikin salah sama dia. Bikin salahnya apa? Bikin salahnya free will. Terus dia sakit hati, qadar. Terus dia ngomong ke kita, respon yang kita dapat apa? Qada. Respon yang dia bikin adalah free will, marah, free will. Betul. Paham ya? Alhamdulillah. Berarti udah nggak sedih-sedih lagi ya? Harusnya udah nggak sedih lagi gitu ya? Karena ini kuncinya sebenarnya. Terus kita jalan mau sekolah, ban bocor gitu ya, ban mobil bocor, qada qadar free will? Qada. Betul. Artinya apa? Semua qada itu harus disyukuri. Kuncinya cuma di itu aja teman-teman. Gak ada qada ataupun qadar itu yang jelek buat kita tuh gak ada. Contoh, lebih baik harta banyak apa harta sedikit atau harta cukup? Banyak. Apa? Cukup. Banyak. Belum tentu. Jawabannya belum tentu. Kenapa Pak belum tentu? Tergantung harta itu digunakan untuk apa. Apakah harta itu kemudian digunakan untuk dijalani Allah ataukah malah digunakan untuk berpesta pora gitu. Karena apa? Karena
harta yang banyak bisa mendapatkan surga, harta yang sedikit pun bisa mendapatkan surga. Dan juga kebalikannya, harta yang sedikit bisa memasukkan seorang ke neraka kalau nggak ada syukur di dalamnya. Harta yang banyak pun juga seperti itu, kalau digunakan untuk mendukung kezaliman. Jadi nggak ada yang buruk, nggak ada yang baik terkait dengan harta. Contoh apa lagi? Misalnya kita kayak tadi ya, mau berangkat ke sekolah, mau berangkat ke kampus, mau berangkat ke tempat kerja. Bagusnya sampai ke kampus itu on time, apa kemudian kena ban bocor di jalan? Bagus mana? Ya belum tentu gitu. Belum tentu. Tergantung setelah kita on time masuk ke dalam kampus, apakah yang akan kita perbuat? Apakah kemudian hibah? Apakah kemudian penuh dengan rasa kufur gitu, aku jadi si paling on time gitu? Ataukah ketika kita misalnya terkena ban di jalan, malah justru kita bisa bersyukur dalam setiap kondisi. Alhamdulillah ala kulli hal. Maka nggak ada yang buruk, nggak ada yang baik. Cara bersyukurnya gimana? Bersyukur dalam? Cara bersyukurnya gimana? Bersyukurnya, cara bersyukur oleh para ulama dijelaskan ketika kita memperoleh nikmat. Cara bersyukur paling mudah adalah menggunakan nikmat itu di jalannya Allah. Itu bersyukur yang paling pas. Itu bersyukur yang paling afdol. Menggunakan segala nikmat di jalannya Allah. Yang baik itu punya anak atau nggak punya anak? Tergantung. Kalau nggak punya anak tapi penuh dengan rasa syukur, penuh dengan rasa nikmat bahwa Allah tidak mengamanahkan beban dosa lagi untuk kita sebagai orang tua, maka itu lebih baik gitu loh. Karena mendidik anak tuh nggak gampang. Punya anak tapi kemudian anaknya disiksa, kemudian anaknya dipersekusi, ada yang namanya persekusi ya. Nggak bisa berbuat adil sama anak gitu ya. Maka itu malah justru memberatkan timbangan dosa kita nantinya. Jadi Allah itu sangat senang kalau Allah itu disyukuri dalam setiap aktivitasnya. Jadi nggak ada yang lebih baik bagi orang punya anak atau enggak gitu. Tergantung apa. Memang ada hadis orang yang memiliki 3 anak perempuan itu masuk surga. Tapi tergantung bagaimana cara mendidik orang tuanya terhadap si anak itu. Nah, jadi sifatnya serba tergantung. Tergantung bagaimana perbuatan kita yang ada di dunia. Gitu. Jadi udah nggak kecewa lagi harusnya. Ya, saya pernah sangat sedih, kecewa, putus asa karena kita buka dulu. Pulpennya nalangin. Apa? Pulpennya nalangin. Pulpen yang di Oh, Pilih handphone. oke. Sudah dibaca ya guys ya. Ketika semakin bertambah usia, semakin berkurang waktunya. Kodar free will. Foto. Berkurang waktu. Kodar. Kodar. Belum bisa istiqomah dalam hal kebaikan. Free will. Dan melihat orang tua yang semakin tua. Kodar. Iya. Jadi yang harus dipusingkan yang mana? yang tengah. Yang free will, yang belum bisa istiqomah. Oke. Selesai kan? Berarti harus istiqomah, gitu kan? Saya. Gak boleh pulang ke rumah saat di pondok karena corona. Kodar free will. Kodok, ya berarti harus ikhlas, harus disyukuri. Dan ngerasain pertama kali Lebaran Idul Fitri tanpa keluarga, kodar free will. Kodok karena corona, gitu ya. Kalau nggak ada corona, jadi free will mau mudik apa enggak, gitu ya. Karena disuruh mukim di pondok dengan ustadz dan ustazahnya. Disuruh mukim di pondok dengan ustadz dan ustazahnya. Oh, ini nggak usah kita bahas ya. Mukim tuh Ngelihat orang tua bertengkar, kodar free will. Ini kan tadi apa? Keluhnya hal yang paling menyedihkan ya. Yang pertama, ngelihat orang tua bertengkar, kodar free will. Masuk pondok ya, aduh. Aku tahu siapa deh. Masuk pondok, kodar free will. Kodar. Masuk Kodar.
free will. Kenapa kok mau kan? Kita bisa nolak nggak? Bisa. Ya udah, free will. Aku udah nolak pemikiran. Ya berarti apa? Free will itu bisa bernilai pahala atau dosa. Itu dua-duanya nih. Pahala dari masuk pondok, dosa menolak orang tuh. Aku nggak masuk ya. Oke, next. Hal paling menyedihkan yang pernah dialami ketika ibu meninggal dunia. Kodok free will? Kodok, ya, Wallace. Bukan terus disyukurin gitu ya. Alhamdulillah itu enggak ya. Maksudnya gimana? Maksudnya jangan dipotong dulu. Maksudnya di sini adalah ketika kita mendapati kodok itu, ya itu khosiatnya ketika ibu meninggal adalah sedih. Khosiatnya, kodarnya adalah hati kita sedih dan menerima itu sebagai ketetapannya Allah gitu. Terus free will kita apa? Sedih. Mendoakan. Itu free will-nya kita gitu loh. Fokus ke free will-nya, bukan ke kodok atau ke kodarnya. Orang susah move on karena dia fokus ke kodok atau kodarnya. Kodar. Iya, dia fokus ke kodok dan kodarnya. Dia tidak fokus kepada free will-nya. Karena free will itu yang berpotensi pahala. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya ada film gitu ya, ada film The Last Messenger gitu, film Nabi Muhammad itu kan. Nah itu ketika Abdul Muthalib wafat, orang-orang di sana sibuk untuk apa? Kemudian menepuk-nepuk kepalanya, menyiksa dirinya sebagai ungkapan sedihnya. Padahal menepuk-nepuk diri itu kan free will, gitu. Makanya kita sebagai seorang Muslim dilarang untuk meratapi kan. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, kita dilarang untuk sedih dalam berlarut-larut gitu. Karena ketetapan Allah itu pasti baik buat seluruh makhluknya gitu. Dan buat kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang mungkin anaknya, free will-nya kita adalah mendoakan. Dan membuat apa? Kalau misalnya kita punya rezeki gitu ya, bikin dana wakaf dengan diniatkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Ada pembangunan pesantren, ada pembangunan jalan, ada pembangunan sumur untuk pondok pesantren. Kita cuma nyumbang 2.000 aja, tapi diniatkan untuk wakaf kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Itu adalah hadiah yang tidak ternilai gitu loh. Yang bakal bisa menemani selagi sumur itu dipakai orang untuk berwudu ya, untuk menyembah kepada Allah. Hukum berwudu itu menjadi wajib ketika itu digunakan untuk sholat. Gitu, bayangin dari 2000 udah membantu pengeboran sumur. Maka ketika misalnya teman-teman di sini ada yang orang tua yang sudah meninggal, lakukan itu, please tolong gitu loh. 2000, 10.000 gitu loh. Itu free will yang bisa antum lakukan gitu. Bakti antum terhadap orang tua yang sudah meninggal itu seperti itu, dengan mendoakan dan memberikan wakaf. Gak harus nunggu punya 1 juta, 2 juta, 50 juta, 500 juta. Dari 2000, 10.000 pun udah bisa menyumbang untuk wakaf. Itu Masya Allah. Oke, free will-nya ya. Tabrakan motor, kodok free will? Kodok, gak usah pusing ya. Tinggal disyukuri. Alhamdulillah ala kulli. Oh, Faza ya. Perpisahan dengan teman SMP, kodok free will? Kodok. Karena udah selesai. Saat pindah sekolah, kodok free will? Kodok. Gak usah sedih. Tidak bisa satu pelajaran yang mayoritas banyak teman yang bisa. Kodok free will? Kodok. Susah kalau cari kelompok gitu ya. Kodok. Nah free will-nya apa? Fokus kepada free will-nya gitu. Antum bisanya apa gitu ya. Karena saya pernah para sahabat itu dalam mendidik generasi-generasinya itu dengan metode taskif bukan taklim. Taskif itu apa? Taskif itu pembinaan. Sakofah. Iya, dari sakofah, pembelajarannya, pembenahan pola pikirnya dengan cara taskif gitu. Nah, jadi sekarang ini sangat sulit kita temui bahwa ada orang itu pinter dengan cara taklim. Karena apa? Rasulullah pun nggak pernah mencontohkan hal seperti itu. Yang di Rasulullah contohkan adalah dengan metode taskif. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa satu pelajaran, maka kita tinggal menggosok apa yang menjadi keahlian kita. Iya, karena kayak gini ya. Kadang
orang tua, mungkin orang tua zaman saya kecil dulu gitu ya, itu sering banget anak itu dileskan berbagai macam pelajaran dan keahlian, matematika, bahasa Inggris, terus apa lagi ya? Kalau zaman saya dulu cuma 2 itu aja sih, matematika sama bahasa Inggris. Terus kemudian ada les musik, terus kemudian ada yang berbau olahraga gitu. Padahal kalau dia mau melihat lagi, potensi anak itu sebenarnya cuma 1 kebanyakan gitu. Kemudian ada yang pintar olahraga, ya sudah disupport aja di bidang olahraga. Bukankah lebih mudah menajamkan pisau bagian yang tajam daripada menajamkan bagian pisau yang tumpul? Nah, jadi jangan berkecil hati gitu. Seorang ahli olahraga nggak perlu pelajaran matematika, ya. Tapi seorang ahli Al-Quran harus bisa semuanya. Waduh. Amin. Alhamdulillah. Next, dikeluarkan guru, sekolah, teman. Gimana? Bentar. Oh, berarti Gimana? Dikelewakan. Kenapa sih dikelewakan? terlalu itu namanya. Bisa baca. Ini bukan kamu kan? Enggak, tadi. Iya. Dikeluarkan guru, sekolah, teman, orang tua dan orang lain. Dibuang ya maksudnya dibuang. Oh, dibully. Dibuang itu. Dibully. Kita mendapatkan bulian, kodok free-will. Kodok. Kita mau bangkit atau insecure, kodok free will. Kita mau sharing sama teman atau kemudian self diagnose. Free will. Jadi udah tahu kan, ketika kita dibully, kita mendapatkan perlakuan buruk dari sekitar, hal apa yang harus kita lakukan? Itu dengan free will. Kalau free will-nya jelek, maka itu berpotensi dengan dosa. Maka jangan sampai orang muslim itu gitu ya. Nah, semua ya. Kirain apa? Jadi jangan sampai orang muslim apa tadi ya? Retorikanya jadi jangan sampai orang muslim itu ketika sudah tahu konsep kodar dan free will itu mengalami fase yang namanya insecure, quarter life crisis. Karena apa? Udah paham kodar free will, apa yang seharusnya dia lakukan dan terhadap apa yang menimpa dia itu termasuk kodar apa free will. Udah bisa didiagnos sendiri gitu ya. Tapi jangan pernah ngomong hal semacam ini kepada orang yang terkena mental illness atau mental health. Ya, karena bahasa pencegahan berbeda dengan bahasa pengobatan. Bahasa ini yang saya pakai untuk pencegahan, biar antum itu nggak kena mental health ataupun mental illness gitu loh. Gitu. Maka fokus ke free will gitu. Nah, jangan sampai ketika ada teman curhat, aku dibully deh, aku pengen. Aku dibully deh, kayaknya aku terus pengen bunuh diri. Terus jangan aku bilang, wah kamu kurang iman gitu. Jangan gitu ya. Kamu nggak paham kodar sih gitu. Jangan gitu ya. Itu namanya bahasa yang buat dia lebih cepat bunuh diri nantinya gitu. Karena apa? Karena bahasa pengobatan berbeda dengan bahasa pencegahan. Untuk pencegahan, antum bisa bilang, ayo balik ke Al-Quran dan As-Sunnah. Biar apa? Biar tidak gampang insecure, quarter life crisis, jangan terjebak dalam inner child dan lain sebagainya. Itu bisa. Tapi ketika ada orang yang sudah mengalami fase itu dan cerita ke antum, jangan menggunakan teori seperti ini. Gitu. Ya, paham? Gampang kan materinya? Nah, ini contoh kasus bunuh diri tadi. Gitu ya. Mengapa dia bunuh diri? Dia diputus cinta oleh pacarnya sehingga hatinya sangat pedih. Hatinya pedih, kodar free will. Kodar, diputus cinta, kodok, tidak dihisap. Dia pacaran, kodar free will. Dia pacaran, free will. Hatinya mengalami kepedihan, kodar gitu ya, tidak dihisap. Dia memiliki kebebasan memilih apakah bertobat atau bunuh diri. Kodar free will. Free will. Ternyata dia memilih untuk bunuh diri dan kemudian dihisap oleh Allah. Nah, itulah teman-teman materi kita pada malam hari ini tentang kodok dan kodar. Jadi kesimpulannya adalah, langsung aja kita ke kesimpulan. Nah, seharusnya kita lebih waspada terhadap perbuatan yang berasal dari kehendak bebas kita atau free will-nya kita. Karena perbuatan kita dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Kita nggak usah pusing lagi, hidung kita mancung apa pesek, rambut kita lurus apa keriting. Kita nggak usah pusing lagi alis kita tebel atau tipis, nggak usah lagi kemudian sulam alis kalau nggak ada uzur syar'inya gitu ya.
Karena apa? Itu adalah kodok, nggak dimintai pertanggungjawaban. Sementara sikap kita mau berkufur, mau operasi plastik, kemudian mau tanam benang, entah benang jahit atau benang wol, itu merupakan free will gitu loh. Yang itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Kalau kadar kulit itu dihitung menjadi pahala atau dosa, tentu Bilal itu orang paling insecure yang ada di dunia yang pernah hidup. Karena apa? Para sejarawan menulis bahwa Bilal itu kalau dia senyum yang putih cuma giginya. Bilal bin Rabah itu, maka dia yang perlu insecure. Tapi apa? Kemuliaan di sisi Allah dan Rasulnya amat tinggi. Karena dialah yang kemudian pertama kali untuk mengumandangkan azan. Perbuatan itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Terhadap kodok dan kodar yang menimpa kita, harusnya kita iman dan itu adalah ketentuan Allah. Kita imani dan itu adalah ketentuan Allah. Jadi gak usah kita pusingin lagi tentang kodok dan kodar. Jika menyenangkan kita syukur, jika menyusahkan kita wajib bersabar dan ikhlas menerimanya. Karena Allah telah memberikan dua jalan kepada kita. Surat Asy-Syams ayat 8 apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah memberikan kita dua jalur. Terserah kita mau milih yang mana. Mau takwa silakan, mau fujur silakan. Kalau takwa mendapatkan surga, kalau fujur kamu sesat di neraka. Fujur itu apa? Fujur itu berpaling daripada ketaatan, berpaling kepada syariatnya Allah, berpaling daripada ketaatannya Allah. Bedanya dengan futur adalah ketika iman kita yang tadinya meningkat, terus kemudian melembek, dan ini hanya dalam perkara yang sunnah, bukan perkara yang wajib. Itu namanya futur. Kalau fujur udah lalai dari yang wajib. Bahkan orang-orang fasik kemudian menempati sisi daripada fujur ini. Jadi orang fujur itu adalah orang muslim yang jauh daripada kata ketaatan. Nah, pilihan yang ada di kita, Allah memberikan kita kehendak untuk supaya kita bisa memilih mau jalur fujur atau jalur takwa. Allah memiliki kehendak supaya manusia memiliki kehendak. Itu ada yang kurang jelas dari materi saya, mungkin bisa didiskusikan. Malah itu kena sihir, kena santet ketika kodok ya. Kodok, buat kita kodok, buat orang yang nyantet free will. Tapi jinnya gimana? Hah? Kan penasarannya itu. Jinnya gimana maksudnya? Jinnya Dia free itu will atau kodar? bagian mana? Free will, kodar apa? Oh, berarti jin itu pihak ketiga ya? Iya. Ya, berarti, Itunya. ya berarti jin itu kita dapat sihir dari orang. Kodok free will? Kodok. Orangnya pakai jin, jinnya juga nyamperin ke kita. Kodok free will buat kita? Kodok. Jinnya dapat order ya lewat jin messenger gitu ya, mungkin dari dukunnya gitu ya. Itu kodok free will buat jinnya. Free will. Jinnya mau ngedekatin kita, kodok free will? Free will, ya udah gitu. Berarti jinnya bisa nolak dong? Bisa. Ya bisa kan, jin kan juga punya ini kan, punya nafsu, punya akal kayak manusia kan. Oh. Oke. Sudah. Ada lagi? Gak ada? Oke, kalau tidak ada, itu materi kita pada malam hari ini. Mengapa kita harus taat dan tunduk kepada Allah, dan kepada apa manusia harus tunduk dan taat? Tentulah kepada semua ketetapan dan peraturannya. Ketetapannya Allah itu disebut dengan qada dan qadar, dan peraturan Allah disebut dengan syariat Islam. Nah, kalau misalnya besok masih ada waktu lagi gitu ya, kita akan membahas tentang syariat Islam seperti di semester ini. Tapi kalau tidak ada, ya berarti materi ini kita cukupkan. Intinya teman-teman sudah dalam materi tentang thoriqul iman atau jalan menuju keimanan. Teman-teman udah tahu kemarin dari tauhid ada uluhiyah, ada rububiyah, ada yang terakhir asma wal sifat. Nah, silakan diteliti di murojaah lagi materi-materi yang kemarin sudah saya bagikan. Feel free kalau misalnya teman-teman mau menanyakan materi-materi ini ke saya, mungkin lewat DM di Instagram atau mungkin bisa WA saja gitu. Itu sudah selesai. Kalau besok satu kali pertemuan masih ada atau beberapa kali pertemuan, kita mungkin akan membahas tentang materi-materi yang spesifik, langsung tentang tematik saja, karena mungkin hanya tinggal beberapa kali lagi. Jadi saya isi tentang materi tematik. Mungkin pertama adalah tentang konsep rezeki seperti tadi, terus kemudian tentang hadoroh dan madaniyah.
Apa itu Hadorah Madaniyah? Contohnya gini, ada salib di masjid, boleh nggak? Nggak boleh. Ada AC di masjid, boleh nggak? Boleh. Kok boleh? Padahal buatan orang-orang kafir juga. Karena Ya, besok kita akan bahas. Seringkali gini, kalau gampang banget ngatain kafir, kalau kafir ya udah nggak usah pakai Facebook, kan Facebook atau Instagram kan buatan orang kafir. Nah, besok kita akan bahas materi-materi hal semacam itu. Nanti bisa saya diskusikan sama Ustaz Hamzah, tinggal beberapa kali pertemuan biar nanti juga kita bisa membahas materi-materi tema. Kayak contohnya ada tawakal juga. Tawakal itu setelah ikhtiar atau sebelum ikhtiar? Sebelum ada sudah. Nah, itu udah dibahas sama Ustaz Putra. Belum. Oh belum, nanti akan kita bahas juga di sini. Terus hakikat doa itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, itu akan kita bahas. Itu ya, barakallahu fikum, wallahu ta'ala bishawab. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil esensi dari sharing kita malam hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.